Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 3. Orang-orang menyebutku kakek kun, dan aku tidak mencari musuh baru atau sahabat baru. Setelah berkata demikian, dia membalikkan tubuhnya membelakangi pengemis itu dan terdengar dia batuk-batuk kecil lalu menggandeng tangan cucunya dan pergi dari situ. Sejenak kakek pengemis itu memandang dengan mata terbelalak, mukanya lalu menjadi merah dan dia tertawa. Hahaha, aku pun tidak ingin berdekatan dengan rombongan orang-orang tinggi hati dan besar kepala. Kakek pengemis itu berkelebat dan sekali meloncat dia pun lenyap dari situ. Semua orang terkejut, termasuk Lau Sek. Kepala Piausu ini sudah banyak melakukan perjalanan dan bertemu dengan orang-orang Kang Ou yang aneh-aneh, maka mengertilah dia bahwa pengemis tua itu benar-benar seorang yang pandai sekali dan untunglah bahwa orang pandai itu tidak bermaksud mengganggu barang-barang kawalannya. Juga dia merasa beruntung bahwa ada orang-orang sakti seperti kakek kun dan juga sastrawan muda itu dalam rombongannya. Kita mengasuh di sini dulu, katanya, lebih banyak ditujukan kepada 3 orang saudagar gendut itu. Malam nanti kita dapat melewatkan malam di dalam hutan bambu, dan besok pagi-pagi kita menuruni lembah di depan itu dan tiba di Dusun Lagat, dari mana kita akan melanjutkan pendakian ke pegunungan Himalaya. Sambil mengeluarkan napas lega 3 orang saudagar itu mencari tempat teduh di bawah pohon, melepaskan beberapa kancing baju bagian atas lalu mengebut-ngebutkan kipas yang mereka bawa untuk mengeringkan peluh yang membasahi leher dan dada. Para pemikul barang kawalan rombongan Piausu itu pun menurunkan pikulan mereka dan para Piausu membuka buntalan mengeluarkan bekal makanan dan minuman. Sastrawan itu menyendiri agak jauh, duduk melamun dengan wajah yang seperti biasanya, agak sayu dan muram. Demikian pula kakek kun membawa cucunya, menjauh sedikit, duduk bersila dan seperti orang bersamadi, sedangkan cucunya nampak makan bekal mereka roti kering sambil minum air jernih dari guci. Agaknya kakek itu mengomeli cucunya, karena bukti tidak seperti biasa, Xiao Goat juga menjadi pendiam dan agak murung, duduk saja dekat kakeknya, tidak seperti biasa lincah dan tak pernah mau diam. Setelah peristiwa yang baru saja terjadi, di mana sastrawan itu dan kakek kun memperlihatkan ilmu mereka yang tinggi, rombongan Piausu itu menjadi jerih dan sungkan, tidak berani sembarangan menegur, apalagi bersikap sebagai sahabat-sahabat yang setingkat. Mereka bahkan mempunyai perasaan segan dan takut-takut. Dan agaknya kakek kun dan sastrawan itu juga merasa lebih senang kalau didiamkan saja, lebih senang tenggelam dalam lamunan mereka sendiri. Setelah makan minum dan beristirahat, Lau Piausu lalu menggerakkan lagi rombongannya. Kita tidak boleh terlambat, sebelum gelap harus dapat tiba di hutan bambu di lembah itu karena sekeliling daerah ini hanya hutan bambu itulah tempat yang paling baik untuk melewatkan malam, katanya dan semua orang tidak ada yang membantah, biarpun dari wajah mereka, 3 orang saudagar gendut itu mengeluh. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahan menderita, hal itu karena mereka mengharapkan keuntungan berlipat ganda dari batu-batu permata di saku-saku baju mereka, yang akan mereka jual di Nepal atau Bhutan. Memang amat luar biasa. Betapa manusia dapat menahan segala kesukaran, segala derita kalau dia sedang mengejar sesuatu yang dianggapnya akan mendatangkan kesenangan. Perjalanan itu amat melelahkan, jalannya naik turun dan kadang-kadang melalui daerah yang berbatu dan batu-batu yang runcing itu seperti hendak menembus sepatu, terasa oleh kulit telapak kaki. Akan tetapi menjelang senja, akhirnya dengan tubuh yang amat letih bagi 3 orang saudagar itu, tibalah mereka di hutan bambu yang dimaksudkan oleh Lau Piausu. Para Piausu juga letih. Apalagi orang-orang yang memikul barang bawaan mereka itu, mereka mandi keringat ketika menurunkan barang-barang itu, menumpuknya di dekat rumpun bambu yang tinggi melengkung. Tanah di hutan itu penuh dengan daun bambu kering sehingga enak diduduki, seperti duduk di atas kasur saja. Hati-hati kalau malam nanti membuat api unggun, kata Lau Piausu. Sekitar api unggun harus dibersihkan dari daun kering agar tidak menjalar dan menimbulkan kebakaran dalam hutan, walaupun hal itu agaknya tidak mungkin karena kurasa malam ini hawanya akan dingin dan lembab. Sebaiknya membuat satu api unggun besar dan kita duduk di sekelilingnya, agar lebih hangat dan lebih aman, dapat saling menjaga. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang mengejutkan dan seorang di antara para Piausu yang tadi mencari ranting-ranting kering agak jauh dari situ berlari mendatangi dengan muka pucat dan napas memburu, kelihatan ketakutan sekali, kemudian terdengar dia berteriak dengan suara gagap. Ada mayat.
Semua orang lalu memburu ke arah Piausu itu menudingkan telunjuknya yang gemetar dan setelah mereka tiba di tempat itu barulah mereka tahu mengapa Piausu itu, seorang yang biasa dalam pertempuran dan sudah seringkali melihat orang terbunuh, kelihatan begitu gugup dan ketakutan. Memang amat mengerikan sekali apa yang mereka lihat itu. Mayat-mayat berserakan, dalam keadaan menyedihkan karena tidak ada tubuh mereka yang utuh. Tubuh itu seperti dirobek-robek, bahkan ada yang kaki tangannya putus atau terlepas dari badan. Dan melihat betapa tempat itu masih berceceran darah yang mulai membeku dapat diduga bahwa pembunuhan itu terjadi di hari tadi. Ada 5 mayat di tempat itu. Tentu saja para Piausu menjadi ribut, dan 3 orang saudagar gendut itu hampir saja pingsan, lari menjauhi dan muntah-muntah. Hanya sastrawan itu dan kakek Kun yang tetap tenang, walaupun kakek itu melarang cucunya mendekat, kemudian membawa cucunya kembali dan menjauh dari tempat yang menyeramkan itu. Lau Piausu lalu mengajak anak buahnya untuk mengganti sebuah lubang besar dan menguburkan 5 mayat itu menjadi satu. Melihat ini, ada sinar mata kagum pada mata kakek Kun yang mencorong itu dan dia mulai merasa suka kepada kepala Piausu itu yang ternyata, dalam keadaan seperti itu, biarpun dia itu seorang yang biasa menggunakan kekerasan dan menghadapi tantangan hidup dengan golok di tangan, namun masih memiliki peri kemanusiaan dan suka mengurus dan mengubur mayat orang-orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Dengan adanya 5 mayat di dekat tempat itu, tentu saja suasana menjadi seram dan semua orang merasa amat tidak enak hatinya. Sastrawan muda yang sejak tadi termenung, kini bangkit berdiri dan melangkah pergi. Tai Hiap, engkau hendak kemanakah? Lau Piausu tidak dapat menahan hatinya dan bertanya sambil menghampiri sastrawan yang agaknya hendak pergi itu. Dia menyebut Tai Hiap karena dia maklum bahwa sastrawan itu adalah seorang pendekar yang amat tinggi ilmunya. Sebelum peristiwa dengan kakek pengemis itu, dia selalu menyebutnya Kongcu, Tuan Muda. Sastrawan muda itu berhenti melangkah dan menoleh. Pembunuh kejam itu tentu berada di sekitar sini, aku hendak menyelidiki, katanya, lalu melanjutkan langkahnya. Lau Piausu tidak berani bertanya lebih banyak lagi, bahkan hatinya merasa lega karena memang tadi pun dia sudah merasa curiga. Pembunuhan kejam itu belum lama terjadi dan memang kemungkinan besar pembunuhnya, siapapun orangnya atau apapun makhluknya, masih bersembunyi di sekitar hutan bambu ini. Dia bergidik mengingat ini dan setelah anak buahnya membuat sebuah api unggun yang besar dan semua orang mulai mengaso tanpa makan malam karena tidak ada yang dapat menelan makanan setelah melihat keadaan mayat-mayat itu, Lau Piausu lalu mengatur para anak buahnya untuk melakukan penjagaan secara bergilir. Malam itu suasananya sunyi sekali, sunyi yang amat menyeramkan. Suasana ini bukan hanya diciptakan oleh keadaan di dalam hutan bambu itu, yang memang amat menyeramkan, dengan bunyi daun-daun bambu terhembus angin, bergesekan dan diseling suara berdesirnya batang-batang bambu yang saling bergosokan, seperti tangis setan dan iblis tersiksa dalam neraka dongeng, melainkan terutama sekali disebabkan oleh perasaan ngeri dan takut yang menyelubungi hati rombongan itu. Lewat tengah malam, di waktu keadaan amat sunyinya karena sebagian dari anggota rombongan sudah tidur, sedangkan angin pun berhenti bertiup sehingga keadaannya amat sunyi melengang. Tiba-tiba terdengar pekik-pekik kesakitan. Tentu saja pekik yang merobek kesunyian itu mengejutkan semua orang. Bahkan mereka yang sudah tidur, tentu saja tidur dalam keadaan gelisah dan diburu ketakutan, serentak terbangun dan keadaan menjadi panik. Apalagi ketika mereka melihat 2 di antara 4 orang pemikul barang itu telah roboh mandi darah dan tak bergerak lagi. Sedangkan 2 orang Piausu sudah luka-luka namun masih mempertahankan diri melawan 2 orang laki-laki tinggi besar yang amat lihai. Ketika semua orang terbangun dan memandang, ternyata 2 orang Piausu itu pun tak sanggup mempertahankan diri lebih lama lagi. Mereka berdua ini bersenjata golok besar, akan tetapi mereka terdesak hebat oleh 2 orang tinggi besar yang tidak memegang senjata. Akan tetapi kedua tangan mereka memakai semacam sarung tangan yang mengerikan karena sarung tangan itu dipasangi 5 buah jari tangan yang melengkung dan berkuku tajam kuat terbuat daripada baja. Tubuh 2 orang Piausu itu sudah luka-luka dan mandi darah dan pada saat Lau Piausu meloncat, 2 orang Piausu itu roboh dengan perut terbuka karena dicengkeram dan dikoyak oleh kuku-kuku baja itu. Mereka pun menjerit dan berkelojotan. Toat Beng Hui Tu Lau Sek marah sekali dan kedua tangannya diayun. Nampak sinar-sinar berkilauan menyambar ke arah 2 orang tinggi besar itu. Tring-tring-cering. 2 orang itu tidak mengelak, akan tetapi menggerakkan kedua tangan mereka dan 6 batang huitu yang menyambar mereka itu dapat mereka sampok runtuh semua.
Pada saat itu, seorang Piausu cepat menambah kayu pada api unggun sehingga keadaan menjadi terang. Kalian! Lau Piausu berteriak dengan mata terbelalak ketika dia kini mengenal wajah dua orang tinggi besar itu, yang tertimpa sinar api unggun. Semua orang pun menjadi terkejut dan terheran-heran karena dua orang tinggi besar itu bukan lain adalah dua di antara 4 orang pemikul barang-barang dalam rombongan mereka. Dua di antara para pemikul barang-barang yang mereka tadinya hanya anggap sebagai orang-orang kasar yang mengandalkan tenaga kasar untuk menjadi kuli angkut dan memperoleh hasil nafkah sekedarnya itu. Kalian! Anggota Enjiaopang! Kembali Lau Piausu berseru dengan keheranan masih mencekam hatinya. Hahaha! Seorang di antara dua orang kuli itu tertawa. Lau Piausu, kami hanya menghendaki satu peti ini saja, katanya sambil menepuk peti hitam yang sudah diikat di punggungnya. Peti kecil itu justru merupakan benda yang paling berharga di antara semua yang dikawalnya karena peti itu berisi batu-batu intan besar. Pei Piaukiok tidak pernah bermusuhan dengan Enjiaopang. Harap kalian suka memandang persahabatan antara dunia Liok Lim, rimba hijau, Kangou, sungai telaga, dan tidak mengganggu. Pada suatu hari tentu aku sendiri yang akan datang mengunjungi Enjiaopang untuk menghaturkan terima kasih, kata Lau Sek dengan tenang akan tetapi dengan kemarahan yang sudah mulai naik ke kepalanya. Diam-diam ketua Pei Piaukiok ini merasa menyesal sekali mengapa sampai kebobolan, dan tidak tahu bahwa ada perampok dari perkumpulan perampok yang paling ganas di Sichuan menyamar sebagai dua orang kuli angkut barang. Memang dua orang kuli angkut ini baru pertama kali dipekerjakan, namun dengan perantaraan dua orang kuli lain yang kini telah tewas itu, dibunuh oleh dua orang anggota Enjiaopang. Dia segera mengenal dua orang anggota Enjiaopang begitu melihat cakar Garuda di kedua tangan itu, yang merupakan sarung tangan dan senjata andalan dari para anggota Enjiaopang yang tidak banyak jumlahnya akan tetapi yang rata-rata memiliki kepandaian tinggi itu. Selama ini dia tidak pernah mau berurusan dengan pihak Enjiaopang dan perampok-perampok ini pun bukan perampok biasa, tidak pernah merampok barang-barang yang tidak berharga. Hahaha, antara perampok dan Piausu, mana ada kerjasama yang adil? Kalau kalian berani main sogok 1000 tail, tentu karena kalian ada untung 10.000 tail. Sudahlah, kami sudah bersusah payah memangguli barang-barang ini, dan peti ini adalah upah kami. Tidak mungkin kalian dapat melarikannya tanpa melalui mayatku. Lau Piausu membentak dan dia sudah menerjang maju dengan sepasang goloknya, diikuti anak buahnya yang hanya tinggal 9 orang saja karena yang 2 orang sudah terluka parah. Terjadilah perkelahian yang amat hebat di bawah sinar api unggun yang kadang-kadang membesar kadang-kadang mengecil itu. Bayangan-bayangan yang dibuat oleh sinar api ini sungguh menambah seramnya keadaan karena seolah-olah banyak iblis dan setan ikut pula berkelahi, atau menari-nari kegirangan di antara mereka yang bertempur mati-matian. Dua orang Enjiaopang itu memang lihai bukan main. Sepasang senjata mereka yang merupakan sarung tangan berkuku baja itu amat berbahaya dan biarpun mereka berdua dikeroyok oleh 10 orang Piausu yang bersenjata tajam, namun mereka berhasil melukai pula 4 orang. Namun, Lau Piausu memutar sepasang goloknya secara cepat dan dibantu oleh sisa teman-temannya, dia berhasil mendesak dan mengepung ketat sehingga 2 orang Enjiaopang itu kewalahan juga. Tiba-tiba seorang di antara mereka membentak keras, terdengar ledakan dan nampak asap kehijauan mengepul tebal. Awas asap beracun! Lau Piausu berseru dan anak buahnya berlompatan mundur. Dengan sendirinya kepungan itu berantakan dan 2 orang Enjiaopang itu menggunakan kesempatan ini untuk melompat jauh ke belakang. Akan tetapi, tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan mereka melihat seorang kakek tua sudah berdiri di depan mereka. Kakek ini bukan lain adalah kakek Kun yang berdiri dengan wajah bengis. Tinggalkan peti itu, bentaknya. Kun Lo Qianwei, harap jangan mencampuri urusan Enjiaopang dan Pei Piaukiok, seorang di antara mereka berseru marah. Aku tidak peduli apa itu Enjiaopang dan apa itu Pei Piaukiok. Aku melihat kalian melakukan kejahatan, maka dari manapun kalian datang pasti akan kutentang. 2 orang itu membentak keras dari mereka menubruk dari kanan kiri, kakek Kun cepat menangkis dan balas menyerang dengan pukulan dan tamparan yang juga dapat dielakkan dan ditangkis oleh 2 orang Enjiaopang itu. Terjadilah pertempuran amat serunya dan kini keadaan menjadi terbalik. Kalau tadi 2 orang Enjiaopang yang dikeroyok banyak itu mampu mendesak para pengepungnya, sebaliknya kini mereka mengeroyok seorang kakek dan merekalah yang terdesak hebat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe,
follow, like, komen dan share. Setiap tamparan yang keluar dari tangan kakek itu demikian ampuhnya sehingga kalau mereka tidak mampu mengelak dan terpaksa menangkisnya, mereka tentu terdorong dan terhuyung-huyung. Betapapun juga, dua orang perampok itu menjadi nekat karena tempat itu sudah dikepung lagi oleh Lau Piausu dan teman-temannya, siap untuk menerjang kalau mereka berdua hendak melarikan diri. Pertempuran dilanjutkan dengan mati-matian, namun setelah lewat 50 jurus lebih, setelah berkali-kali mengadu tenaga mereka dengan sinkang dari kakek Kun, akhirnya dengan tamparan-tamparannya yang mengandung tenaga sinkang amat kuat itu kakek Kun berhasil membuat mereka terpelanting dan mengaduh-aduh, sukar untuk bangkit kembali. Lau Piausu merampas kembali peti hitam itu dan dia sudah mengangkat golok untuk membunuh. Akan tetapi kakek Kun berseru, "Jangan bunuh mereka yang sudah kalah." Dua orang perampok itu merangkak dan bangkit berdiri, memandang kepada kakek Kun, tidak tahu harus marah ataukah harus berterima kasih. Mereka merasa digagalkan oleh kakek ini, akan tetapi sebaliknya, nyawa mereka pun tertolong olehnya. Mereka tadinya jerih terhadap si sastrawan, maka mereka selalu mencari kesempatan. Kini, sastrawan itu pergi menyelidiki pembunuh orang-orang dalam hutan itu, dan mereka turun tangan. Tak mereka sangka bahwa kakek yang pendiam dan tak acuh itu turun tangan mencampuri dan menggagalkan usaha mereka. Melihat sinar mata kedua orang itu, kakek Kun menggerakkan tangan dan menarik napas panjang, suaranya terdengar lirih sekali. "Pergilah. Pergilah." Dua orang itu lalu mengangguk dan berjalan pergi menghilang ke dalam gelap. Lau Piausu yang dapat merampas kembali peti hitam itu, cepat menghampiri kakek Kun dan memberi hormat. "Kun Lo Cianpue telah menolong kami, sungguh besar budi Lo Cianpue dan kami menghaturkan banyak terima kasih." "Kongkong." Xiao Goat berseru dan Lau Piausu bersama para Piausu lain terkejut melihat kakek itu terhuyung-huyung, kemudian dari mulut kakek itu tersembur darah segar. "Kun Lo Cianpue." Lau Piausu mendekat hendak menolong, akan tetapi kakek itu menggerakkan tangan, lalu menuntun cucunya mendekati api unggun di mana dia duduk bersila sebentar. Wajahnya pucat sekali, napasnya terengah-engah, akan tetapi makin lama pernapasannya makin baik dan normal kembali, sungguh pun wajahnya masih amat pucat. "Kongkong, kenapa melayani segala macam maling dan rampok?" "Kongkong telah terluka parah, masih melayani segala jembel dan perampok busuk," terdengar Xiao Goat mengomal. "Kongkong." Gadis cilik itu memegangi lengan kakeknya. Dia lebih mengenal kakeknya dan tahu bahwa kakeknya amat menderita. Lau Piausu kembali mendekat dan dia melihat kakek yang disangkanya sudah sembuh itu kini merebahkan diri telentang di atas tanah bertilam daun-daun bambu, dekat api unggun. Xiao Goat berlutut di dekatnya, nampak berduka dan alisnya berkerut seperti menunjukkan ketidaksenangan hatinya. "Kun Lo Cianpue, dapatkah saya membantu Lo Cianpue?" Lau Piausu mendekati dan bertanya, sedangkan anak buahnya sibuk mengurus mereka yang terluka dalam pertandingan melawan dua orang perampok Eng Jiaopang tadi. Sedangkan dua orang kuli angkut itu telah tewas. Kakek itu tidak menjawab dan Xiao Goat menunduk, memegangi tangan kakeknya dengan sikap amat berduka. Lau Piausu makin mendekat, memperhatikan dan akhirnya dia memegang pergelangan tangan kakek itu. Denyut nadinya lemah sekali dan tahulah dia bahwa kakek ini telah pingsan. Maka dia lalu mengeluarkan obat gosok, membuka kancing baju kakek itu dan perlahan-lahan menggosok dadanya dengan obat gosok panas itu. Menjelang pagi kakek Kun siuman dari pingsannya, menggerakkan pelupuk mata, lalu membuka, menatap sejenak kepada Xiao Goat yang masih duduk di dekatnya, kemudian menoleh dan memandang kepada Lau Piausu yang juga tidak pernah meninggalkannya. "Lau Piausu," katanya lemah. "Bagaimana, Lo Cianpue? Apakah Lo Cianpue membutuhkan sesuatu?" "Dekatkan telingamu," katanya semakin lemah. Ketika Lau Piausu mendekatkan telinganya pada mulut tua itu, kakek Kun berbisik-bisik menceritakan riwayatnya secara singkat. Bisikan-bisikan itu makan waktu lama juga, dan Lau Piausu mendengarkan sambil mengangguk-angguk tanda mengerti, kadang-kadang matanya terbelalak seperti orang heran dan terkejut. Setelah menceritakan semua riwayatnya kepada Piausu itu, tiba-tiba tangan kanan kakek itu bergerak dan tahu-tahu tengkuk Piausu itu telah dicengkeramnya. Lau Piausu terkejut bukan main. Jari-jari tangan kakek yang sudah terluka parah dan amat berat dan gawat keadaannya itu ternyata amat kuat dan dia tahu bahwa kakek itu masih dapat membunuhnya dengan sekali terkam. "Lau Piausu, bersumpahlah bahwa semua itu tidak akan kau beritahukan orang lain, bahwa engkau akan merahasiakan keadaan kami." "Bersumpahlah,"
Kalau tidak terpaksa aku akan membawamu bersama untuk mengubur rahasia itu. Lau Sek terkejut bukan main. Kakek ini sungguh orang luar biasa sekali, bukan hanya berilmu tinggi, memiliki riwayat yang aneh akan tetapi wataknya juga aneh, keras dan dapat bersikap ganas sekali. Cepat dia lalu membisikkan sumpahnya. Saya, Lau Sek, bersumpah untuk merahasiakan segala yang saya dengar dari Kuno Cianpue saat ini. Jari-jari tangan itu mengendur dan melepaskan tengkuk Lau Sek yang dapat menarik napas lega kembali. Dan benarkah engkau bersedia menolong cucuku ini seperti yang kau janjikan tadi? Tentu saja, Lo Cianpue. Lo Cianpue telah menyelamatkan nyawa saya, maka sudah tentu saya akan suka membalas budi kebaikan Lo Cianpue dengan melakukan perintah apapun juga. Aku tidak pernah minta tolong orang. Hanya engkau yang kupercaya. Maka, kuserahkan Xiao Goat kepadamu, biarlah kau menyebut Xiao Goat saja karena namanya termasuk rahasia itu. Dan kau harus membantunya sampai dia bertemu dengan orang tuanya. Baik, Lo Cianpue, akan saya kerjakan hal itu, betapapun akan sukarnya. Aku tidak minta tolong cuma-cuma. Ini. Coba tolong keluarkan benda dari saku bajuku, Goatji, anak Goat. Xiao Goat sejak tadi tidak bicara, hanya memandang saja ketika kakeknya berbisik-bisik dekat telinga Lau Sek tanpa dia dapat mendengarkan jelas. Kini, dia lalu memenuhi permintaan kakeknya merogoh saku dan mengeluarkan sebuah kantong kain hitam. Lau Piausu. Inilah biayanya engkau mengantar cucuku. Kukira lebih dari cukup. Dia menyerahkan kantung kain hitam itu. Kun Lo Cianpue. Saya sama sekali tidak mengharapkan upah. Terimalah. Bukalah. Suara kakek itu semakin melemah dan pandang matanya membuat Lau Sek tidak berani membantah lagi. Dibukanya kantung kain hitam itu dan ternyata isinya hanya sebutir benda sebesar telur burung merpati. Akan tetapi ketika Lau Sek memandang benda yang kini berada di atas telapak tangannya itu, dia terbelalak. Ini. Mutiara berharga sekali. Mana berani menerimanya, katanya gagap, terpesona oleh benda yang berkilauan biru itu. Kau mengenalnya? Lau Sek mengangguk. Bukankah ini mutiara biru India yang hanya? Sudahlah. Laksanakan permintaanku. Kakek itu lalu dengan susah payah bangkit duduk bersila. Tangannya masih mampu menangkis ketika Lau Piausu mencoba untuk membantunya. Akhirnya dia dapat duduk bersila, duduk dengan bentuk bunga teratai, yaitu duduk bersila dengan kedua kaki bersilang, kaki kiri telentang di atas paha kanan dan kaki kanan telentang di atas paha kiri. Ini adalah cara duduk terbaik untuk orang yang suka melakukan meditasi menghimpun kekuatan dan kini kakek itu duduk seperti ini sambil memejamkan kedua mata atau lebih tepat menundukkan pandang mata dengan pelupuk atas menutup, kedua tangannya terletak di atas kedua lutut, telentang. Melihat ini, Lau Piausu lalu mengundurkan diri untuk membantu teman-temannya yang masih sibuk mengurus kawan-kawan yang terluka. Akan tetapi, ketika matahari mulai mengirim sinarnya yang merah keemasan, membuat benang-benang sutera menerobos celah antara daun-daun bambu, dia mendengar teriakan Xiao Goat. Kongkong. Dia cepat menghampiri dan melihat anak itu berlutut dan mendekap kedua tangan kakek itu yang masih duduk bersila seperti tadi akan tetapi kedua tangannya dirangkap di atas pergelangan kaki. Lau Sek memandang wajah kakek itu, dia mengerutkan alisnya dan meraba pergelangan tangan kanan kakek itu untuk merasakan denyut nadinya. Anak perempuan itu tidak menangis, hanya berlutut dan membenamkan mukanya di atas kaki kakeknya. Dia sudah meninggal dunia. Lau Sek terkejut dan menoleh. Kiranya yang bicara itu adalah si sastrawan muda yang entah dari mana baru saja muncul dan begitu melihat wajah kakek itu telah berhenti bernapas. Dan memang sesungguhnya lah, Lau Sek tidak dapat merasakan ada denyut nadi, maka dia lalu mengelus kepala Xiao Goat. Xiao Goat, kakekmu telah meninggal dunia dalam keadaan tenang, jangan kau berduka lagi, nak. Suara Piausu ini agak gemetar karena dia merasa terharu sekali. Dia tahu bahwa kakek ini agaknya mengidap penyakit berat, dan ketika malam tadi menolongnya merobohkan dua orang perampok, agaknya kakek ini terlalu banyak mengerahkan tenaga sehingga luka di dalam tubuhnya makin parah dan mengakibatkan tewasnya. Anak perempuan itu mengangkat mukanya. Mukanya pucat, sepasang matanya bersinar-sinar, akan tetapi tidak nampak dia menangis sungguh pun ada bekas air mata membasahi kedua mata dan pipinya.
Dia sama sekali tidak terisak, bahkan kini dia mengepal tinju kanannya yang kecil sambil berkata, "Aku bersumpah untuk membalas kematian kakekku kepada si jembel tua bangka Koaitung Sin Kai dan perkumpulan penjahat Eng Jiaopang." Gadis cilik engkau lancang sekali. Koaitung Sin Kai bukan. Kau peduli apa? Xiao Guat meloncat berdiri, bertolak pinggang menghadapi sastrawan yang tadi mencelanya. Semalam Kongkong yang sedang menderita luka parah telah terpaksa membantu para Piausu menghadapi penjahat-penjahat perampok Eng Jiaopang dan engkau bersembunyi di mana? Sekarang setelah kakekku meninggal, engkau muncul dan pura-pura hendak menasihatiku. Bagus, ya. Sastrawan itu terbelalak, tersenyum murung dan mukanya berubah merah. Wah, anak ini luar biasa, pikirnya. Ketika dia mengangkat muka, dia melihat pandang mata semua orang ditujukan kepadanya, seolah-olah mereka itu mendukung teguran anak perempuan itu. Aku menemukan jejak manusia salju dan mengikutinya semalam suntuk, akan tetapi tak berhasil menemukannya, dia menggumam. Yeti. Laosek berteriak dengan muka pucat dan semua Piausu juga menjadi pucat mukanya, bahkan ada yang menggigil ketakutan dan memandang ke kanan kiri. Di mana? Dia. Lau Piausu bukanlah seorang yang lemah, akan tetapi sebagai seorang Piausu yang seringkali melalui daerah ini, tentu saja dia sudah mendengar banyak tentang manusia salju atau Yeti, betapa makhluk itu kalau sudah mengamuk amat berbahaya, tidak ada manusia di dunia ini yang mampu menandinginya. Maka tidak mengherankan kalau dia menjadi pucat ketakutan. Sastrawan itu menggerakkan pundaknya. Aku hanya menemukan jejak kakinya saja, dan jelas bahwa orang-orang yang terbunuh itu adalah korban-korbannya. Tapi biasanya Yeti tidak pernah mengganggu manusia. Kecuali kalau dia lebih dulu diganggu. Tentu ada hal hebat dan aneh terjadi maka Yeti dapat mengamuk seperti itu, membunuh banyak orang dan melihat betapa para korban itu dikoyak-koyak jelaslah bahwa Yeti itu benar-benar sedang marah. Kita harus cepat melanjutkan perjalanan. Mari kita cepat mengubur jenazah kakek Kun, lalu segera melanjutkan perjalanan ke Dusun Lagat. Semua orang lalu sibuk bekerja menggali sebuah lubang kuburan. Akan tetapi ketika mereka hendak mengubur kakek itu, ternyata tubuh kakek itu yang masih duduk bersila telah kaku dan tidak dapat ditekuk kaki tangannya agar dapat rebah telentang. Biarkan saja, tiba-tiba Xiao Guat berkata lantang. Kongkong lebih suka tidur bersila, jangan ganggu jenazahnya. Anak itu tidak tega melihat betapa para Piausu berusaha untuk menarik-narik kaki tangan Kongkongnya. Sastrawan muda itu hanya tersenyum saja dan mengangguk-angguk. Maka beramai-ramai para Piausu lalu menggotong tubuh yang masih bersila itu, meletakkannya ke dalam lubang yang cukup dalam. Setelah Xiao Guat memberi hormat untuk yang terakhir kalinya dengan hio yang menjadi bekal para Piausu, kemudian semua Piausu juga memberi hormat, bahkan juga 3 orang saudagar gendut, kecuali si sastrawan, maka jenazah dalam lubang itu lalu ditimbuni tanah. Tidak terdengar tangis, akan tetapi sastrawan itu melihat betapa air matanya bercucuran dari kedua mata Xiao Guat yang berdiri tegak. Anak ini menangis, namun kekerasan hatinya membuat tidak ada isak keluar dari mulutnya. Luar biasa. Anak luar biasa. Sastrawan muda itu menggumam kepada diri sendiri. Setelah selesai penguburan itu, Xiao Guat lalu minta kepada Laosek agar makam itu diberi tanda. Piausu itu kelihatan bingung. Tanda apa yang dapat dipakai di tempat ini? Kecuali batu-batu kecil ditumpuk. Dia lalu memerintahkan orang-orangnya untuk mengumpulkan batu-batu. Akan tetapi tiba-tiba tampak sastrawan muda itu datang dan kedua tangannya yang diangkat ke atas kepala itu membawa sebongkah batu sebesar kerbau bunting. Semua orang memandang dengan kagum dan terkejut, akan tetapi dengan seenaknya sastrawan itu menurunkan batu perlahan-lahan ke depan makam baru. Tanpa berkata sesuatu dia lalu mundur lagi. Gadis cilik itu pun hanya memandang sejenak kepada si sastrawan, tanpa mengucapkan terima kasihnya karena dia masih mendongkol kepada sastrawan itu. Kalau semalam sastrawan itu berada di situ dan kakeknya tidak perlu harus menandingi para perampok, kakeknya belum tentu akan mati. Rombongan itu lalu melanjutkan perjalanan, menuruni lembah, dari hutan bambu itu terus menurun, menuju ke Dusun Lagat. Rombongan melakukan perjalanan dengan agak tergesa-gesa dan pada wajah para Piausu itu terbayang ketakutan setelah mereka mendengar cerita si sastrawan bahwa Yeti berkeliaran di daerah itu dan membunuh orang secara amat mengerikan.
Mereka tidak banyak bicara selama dalam perjalanan ini, bukan hanya karena takut dan ngeri kepada Yeti, akan tetapi juga karena mereka masih menghormati kematian kakek Kun dan berada dalam keadaan berkabung. Juga Xiao Goat yang biasanya lincah itu kini nampak pendiam, akan tetapi sepasang matanya kadang-kadang mengeluarkan sinar penuh api kemarahan. Xiao Goat, Kongkongmu meninggalkan pesan agar mulai saat ini aku menjadi walimu, mengamatimu, mengurusmu dan mengantarkan engkau untuk mencari orang tuamu. Di dalam perjalanan itu Lao Sek mendekatinya dan berkata lirih. Gadis cilik itu mengangguk tanpa menjawab. Oleh karena itu, mulai sekarang, kuharap engkau suka menuruti segala petunjukku, karena aku merasa bertanggung jawab atas dirimu. Engkau tentu mengerti bahwa aku harus memenuhi segala janjiku kepada Kongkong, Xiao Goat. Gadis cilik itu mengangkat kepala dan memandang kepada wajah Piausu itu dengan sinar mata penuh selidik, sinar mata yang amat tajam. Agaknya dia merasa puas dengan hasil penyelidikan sinar matanya, karena dia kembali mengangguk dan bibirnya bergerak perlahan, terdengar dia menjawab lirih. Baiklah, Lao Pek. Biarpun dia berjalan agak menyendiri dan agak jauh dari Xiao Goat, namun pendengaran yang tajam dari si sastrawan dapat menangkap percakapan lirih itu dari dia hanya tersenyum sendiri. Perjalanan dilanjutkan dengan secepat mungkin dan kini para Piausu terpaksa membagi-bagi barang-barang bawaan yang dikawal karena sudah tidak ada lagi kuli-kuli angkut yang membantu mereka. Lahagat adalah sebuah dusun yang besar, mirip sebuah kota yang dikitari gunung-gunung besar. Lahagat merupakan sebuah tempat di perbatasan yang selalu ramai karena tempat ini merupakan tempat pemberhentian dari mereka yang melakukan perjalanan dari Tibet ke Nepal atau India, atau sebaliknya. Juga merupakan tempat di mana orang-orang memperdagangkan barang-barang dagangan mereka dari negara masing-masing, pendeknya merupakan pasar bagi para pedagang dari berbagai negeri yang bertetangga. Tempat perbatasan Lahagat ini dikepalai oleh seorang kepala daerah. Menurut pengakuannya, secara resmi, Lahagat termasuk wilayah atau daerah dari negara Tibet. Akan tetapi, karena tempat ini amat jauh dari kota-kota lain, juga amat terpencil dan berada di antara gunung-gunung yang amat luas dan liar, sedangkan tetangganya hanya dusun-dusun kecil terpencil di sana-sini, maka kepala daerah itu memerintah tempat ini seperti seorang raja kecil saja. Semua hal termasuk keamanan, pajak, dan peraturan-peraturan menjadi wewenangnya, bahkan kepala daerah ini mempunyai pasukan sendiri. Akan tetapi dia terkenal sebagai seorang pembesar atau kepala daerah yang bijaksana, karena kepala daerah ini maklum bahwa tempatnya merupakan sumber penghasilan yang besar dengan adanya pusat perdagangan jual beli antara pedagang-pedagang berbagai negeri itu. Dari mereka ini dia memperoleh bantuan berupa pungutan derma semacam pajak yang diberikan secara sukarela oleh para pedagang yang tentu saja mendapatkan banyak keuntungan dari perdagangan mereka. Pada hari-hari biasa yang lalu, Lahagat merupakan tempat yang tenang dan tenteram, keramaian yang ada hanya keramaian dagang yang tidak segan-segan membuang sebagian daripada keuntungan mereka untuk bersenang-senang. Akan tetapi pada waktu itu, ada semacam ketegangan yang hebat mencekam hati penduduk Lahagat, membuat semua wajah nampak muram dan ketakutan. Ada dua peristiwa terjadi dan inilah yang membuat para penghuni kehilangan kegembiraannya. Yang pertama adalah orang-orang asing yang membanjiri Lahagat. Orang-orang asing dengan pakaian dan sikap aneh-aneh dan biarpun sebagian besar mereka itu mengaku pelancong dan pedagang, namun sikap mereka amat mencurigakan karena yang mengaku pelancong lebih mirip jago-jago silat sedangkan yang mengaku pedagang tidak membawa barang dagangan melainkan membawa-bawa segala macam senjata tajam dan aneh-aneh. Jelaslah bahwa mereka itu adalah petualang-petualang, orang-orang Kang Ou dan berkumpulnya mereka pada suatu saat di tempat itu tentu telah terjadi hal-hal yang amat hebat. Hal ini saja belum meninggalkan kecemasan bagi para penduduk Lahagat. Yang membuat mereka ketakutan adalah peristiwa kedua, yaitu banyaknya mayat-mayat ditemukan di sekitar Lahagat, di lembah-lembah, di gunung-gunung, di rawa-rawa dan di hutan-hutan. Hampir setiap hari datang laporan kepada kepala daerah tentang adanya mayat-mayat yang ditemukan oleh para pelancong itu atau oleh para pemburu, pedagang dan juga para penggembala setempat. Dan selalu mayat-mayat itu ditemukan dalam keadaan mengerikan, tubuh mereka koyak-koyak. Biarpun peristiwa ini dihubungkan dengan dongeng tentang manusia salju yang mengamuk, namun para penghuni Lahagat tetap saja menyalahkan para pendatang asing itu, dan memandang mereka dengan sinar mata tidak senang. Yeti tidak pernah mengamuk dan membunuhi manusia, kata seorang kakek penghuni asli Lahagat.
Selama hidupku belum pernah mendengar ada Yeti mengamuk karena makhluk itu bukan sebangsa binatang buas pemakan bangkai. Kalau ada Yeti mengamuk, kalau memang benar Yeti yang melakukan pembunuhan-pembunuhan itu, maka tentu ada sebabnya, tentu dia dibikin marah dan siapa lagi yang berani membikin marah Yeti kecuali orang-orang asing itu? Inilah sebabnya mengapa kota atau dusun yang biasanya ramai meriah itu kini nampak muram dan sunyi, wajah para penghuni membayangkan kegelisahan. Dalam suasana seperti itulah rombongan Lau Piausu memasuki Lahagat. Rombongan Pek Itiaukiok tentu saja sudah dikenal oleh penghuni Lahagat, bahkan kepala daerah sendiri memiliki hubungan baik dengan Lau Piausu, maka kedatangan rombongan ini tentu saja disambut dengan gembira karena biasanya rombongan ini membawa saudagar-saudagar dan siapapun yang datang bersama rombongan ini tentu saja tidak dicurigai. Maka, biarpun hotel-hotel sudah penuh, tempat yang disebut dusun itu banyak mempunyai hotel karena banyaknya pedagang dari luar daerah yang berdatangan, tidaklah sukar bagi rombongan Lau Piausu untuk memperoleh tempat penginapan. Banyak penghuni yang menawarkan tempatnya untuk Lau Piausu, akan tetapi Lau Piausu yang membawa 2 orang teman yang terluka itu lebih suka tinggal menumpang di rumah samping milik kepala daerah yang dengan senang hati menerima kedatangan Lau Piausu dan rombongannya. Lau Piausu menyuruh anak buahnya yang tinggal 9 orang itu untuk melanjutkan perjalanan ke perbatasan Nepal yang tidak berapa jauh lagi dari Lahagat dan melalui jalan yang sudah aman dan baik. Dan dari perbatasan ini nanti barang-barang kawalan milik pedagang Kathmandu itu akan diopar oleh kafilah atau rombongan penyambut dari pedagang itu sendiri. Lau Piausu sendiri bersama Xiao Goat dan 2 orang anak buahnya yang terluka tinggal di rumah samping gedung kepala daerah sambil merawat dan mengobatkan 2 orang yang terluka itu. 3 orang saudagar gendut yang ikut dalam rombongan, sudah memisahkan diri setelah membayar biaya pengawalan kepada Lau Piausu dan mereka sudah melupakan kesengsaraan dan ketakutan yang mereka derita dalam perjalanan itu. Kini dengan muka penuh senyum mereka mulai memperdagangkan barang-barang berharga mereka di pasar dengan keuntungan yang berlipat ganda. Juga sastrawan muda itu sudah tidak nampak lagi, tanpa mengucapkan terima kasih kepada Lau Piausu, karena memang dia tidak merasa menumpang, hanya kebetulan saja melakukan perjalanan bersama rombongan itu. Lau Piausu mendengar dari para prajurit penjaga gedung kepala daerah bahwa para pelancong asing itu tertunda keberangkatan mereka di Lahagat. Semua orang tidak dapat melanjutkan perjalanan karena pada waktu itu terdapat badai salju mengamuk, dan biasanya badai seperti ini makan waktu 2-3 pekan. Siapa yang berani melanjutkan perjalanan ke daerah Himalaya pada waktu badai mengamuk berarti ingin mati konyol. Karena hambatan inilah maka Lahagat menjadi semakin penuh saja, karena orang-orang Kang Ou makin banyak membanjir datang, sedangkan yang sudah berada di situ tidak dapat pergi karena adanya badai salju itu. Maka kini hampir semua rumah menerima tamu. Keadaan ini ditambah dengan laporan-laporan tentang ditemukannya mayat-mayat di sekitar daerah Lahagat, cukup membuat penghuni dusun atau kota itu menjadi panik. Apalagi ketika mereka mendengar kabar bahwa kepala daerah yang tentu saja amat mengkhawatirkan adanya kematian-kematian aneh itu, sudah mengutus sepasukan prajurit untuk melakukan penyelidikan dan telah 3 hari lamanya pasukan itu berangkat. Sampai kini belum ada kabar beritanya. Mereka semua kini menanti-nanti dengan gelisah. Karena Lau Piausu sibuk merawat 2 orang anak buahnya, maka Xiao Goat memperoleh banyak kesempatan untuk menyendiri. Akan tetapi darah cilik ini agaknya telah reda kedukaannya karena kematian kakeknya dan dia bahkan mendapatkan kembali kelincahan dan kegembiraannya. Lau Pek, kapan kita melanjutkan perjalanan? Berkali-kali dia bertanya. Sabarlah, Xiao Goat. 2 orang paman yang luka itu sudah hampir sembuh dan nanti kalau para pamanmu Piausu itu sudah kembali, kita akan melanjutkan perjalanan memenuhi pesan kakekmu. Pula, sekarang terdapat badai salju, tak seorang pun yang akan mampu melakukan perjalanan karena badai itu berbahaya sekali. Xiao Goat tidak banyak membantah karena dia yang banyak berkeliaran keluar sudah mendengar jelas tentang hal itu, bahkan dia sudah mempunyai banyak sekali kenalan dan sudah banyak mengobrol dengan para penghuni dusun Lahagat. Dia dikenal sebagai Goat Xiaoqia, Nona Goat, dan sebagai putri angkat Lau Piausu. Lau Pek, aku ingin mempunyai busur dan anak panah. Ada kulihat dijual orang busur dan anak panahnya yang baik di ujung dusun. Lau Sek memandang dengan alis berkerut dan penuh keheranan. Busur dan anak panah? Untuk apa? Untuk mempersenjatai diri. Bukankah perjalanan yang akan kita tempuh penuh bahaya? Aku dapat melindungi diri sendiri dengan senjata itu.
Ah, apakah engkau bisa mempergunakan busur dan anak panah, Xiao Goat? Engkau lihat saja nanti, Lau Pek. Mari kita membeli sebuah busur dan beberapa batang anak panah untukku. Lau Sek tersenyum mengangguk dan mereka lalu pergi ke tempat orang menjual senjata yang banyak diperjualbelikan di situ karena para pemburu sering kehilangan anak panah dan selalu membutuhkan cadangan baru. Lau Sek lalu memilihkan sebatang busur yang tidak terlalu besar dan berat, dan segebung anak panah yang belasan batang jumlahnya. Giranglah hati Xiao Goat. Dia segera mengalungkan tempat anak panah itu di pundaknya. Mari kita coba anak panahku, Lau Pek, katanya gembira dan mereka lalu pergi ke tempat sunyi. Lihat, aku akan memanah batang pohon itu. Xiao Goat berkata lagi sambil menuding ke arah sebatang pohon yang tidak lebih besar dari tubuhnya sendiri. Cepat sekali dia sudah mengambil 2 batang anak panah. Tahu-tahu sudah dipasang di busurnya dan terdengar tali gendewa menjepret dan 2 batang anak panah itu meluncur cepat dan menancap tepat di tengah-tengah batang pohon, berjajar dengan rapinya. Diam-diam Lau Sek kagum juga. Memang anak ini bukan pembual, pikirnya. Ilmunya memanah memang boleh juga dan dapat diandalkan sebagai pelindung dirinya kalau bertemu dengan orang jahat. Pantaslah kalau diingat bahwa anak ini adalah cucu dari seorang kakek lihai seperti mendiang kakek Kun. Bagus. Lau Sek memuji sambil tertawa. Kiranya engkau ahli memanah, Xiao Goat. Aku girang melihat ini, dan hatiku merasa lebih aman karena engkau pandai menjaga diri. Akan tetapi jangan engkau sembarangan mempergunakan anak panah untuk melukai orang. Xiao Goat menghampiri pohon itu dan mencabut 2 batang anak panahnya lalu disimpannya kembali ke tempat anak panah yang tergantung di punggungnya. Aku tahu, Lau Pek. Dan pula, anak panah ini pun hanya kupergunakan apabila perlu dan terdesak saja. Sebelum mempergunakan itu busur ini pun sudah cukup baik untuk kupakai menjaga diri. Ucapan ini makin menggirangkan hati Lau Sek karena dia tahu bahwa selain pandai memanah, gadis cilik ini tentu pandai bermain silat menggunakan busur itu sebagai senjata, dan hal ini pun tidak mengherankan mengingat akan kepandaian kakeknya. Dia kagum karena menggunakan busur sebagai senjata bukankah hal yang mudah dan harus dipelajari secara khusus, berbeda dengan senjata-senjata lain seperti pedang, golok, tombak atau toya misalnya. Akan tetapi pada keesokan harinya Lau Piausu menjadi bingung sekali ketika dia tidak melihat anak perempuan itu di kamarnya. Bahkan para pelayan mengatakan bahwa pagi-pagi sekali anak perempuan itu telah pergi meninggalkan tempat itu membawa busur dan anak panah. Lau Piausu segera mencarinya, akan tetapi biarpun dia bertanya-tanya dan berputar-putar di daerah dusun, tetap saja dia tidak dapat menemukan Xiao Goat. Tentu saja hatinya merasa khawatir sekali. Apalagi keadaan makin gawat saja dengan berita-berita tentang adanya banyak orang yang kedapatan mati dalam keadaan mengerikan. Akhirnya Lau Piausu bertemu dengan seorang penduduk yang melihat Xiao Goat. Dia pagi tadi ikut bersama pasukan keluar dari pintu gerbang. Mendengar ini Lau Piausu mengerutkan alisnya. Pasukan itu adalah pasukan yang diutus oleh kepala daerah untuk menyusul pasukan pertama yang sudah 3 hari tidak ada kabar beritanya. Mau apa anak itu ikut dengan rombongan pasukan yang bertugas menyusul pasukan pertama itu? Teringat akan janjinya kepada kakek Kun, Lau Sek merasa tidak enak sekali dan karena keadaan kedua orang temannya yang terluka kini sudah mendingan, dia lalu pergi pula untuk menyusul dan mencari Xiao Goat. Kemana perginya anak perempuan itu? Memang benar seperti apa yang didengar oleh Lau Sek dari penghuni lagat itu. Xiao Goat yang banyak kenalan itu mendengar bahwa kepala daerah mengirim pasukan untuk mencari pasukan pertama yang sudah 3 hari pergi untuk menyelidiki tentang kematian-kematian aneh yang terjadi di sekitar lagat. Mendengar ini, hati Xiao Goat tertarik sekali dan diam-diam dia lalu membujuk komandan pasukan itu untuk diperkenankan ikut. Sang komandan, seperti juga orang-orang lain, suka kepada gadis cilik yang lincah ini, apalagi dia tahu bahwa gadis cilik ini adalah putri angkat dari Lau Piausu yang telah dikenalnya, bahkan yang kini tinggal di rumah samping dari gedung kepala daerah. Oleh karena itu dengan senang hati komandan itu menerima permintaan Xiao Goat dan demikianlah, pagi-pagi benar Xiao Goat sudah bangun, membawa gendewa dan anak panahnya lalu ikut dengan rombongan pasukan itu keluar dari lagat untuk menyusul dan mencari pasukan pertama. Biarpun hati Lau Sek sudah tidak begitu khawatir lagi setelah mendengar bahwa Xiao Goat ikut bersama pasukan, namun dia tetap keluar dari dusun itu untuk mencarinya.
Adalah menjadi kewajibannya seperti dijanjikan kepada mendiang kakek Kun untuk menjaga Xiao Goat. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan anak itu, dia akan merasa menyesal selama hidupnya. Lao Sek berlari cepat mengejar rombongan pasukan yang menuju ke barat. Dia telah ketinggalan beberapa jam lamanya. Menjelang tengah hari, ketika dia tiba di puncak sebuah bukit, dan memandang ke bawah ke arah barat, nampaklah olehnya serombongan orang. Hatinya berdebar tegang karena dia mengenal orang yang berpakaian seragam. Yang membuatnya tegang dan khawatir adalah ketika dia melihat mereka itu menggotong mayat beberapa orang. Larilah Lao Sek dan baru hatinya merasa lapang ketika dia mengenal Xiao Goat berada di antara mereka. Darah cilik ini masih memegang busur dan dia berjalan dengan langkah tegap di samping komandan pasukan, sedangkan anak buah pasukan itu ternyata menggotong mayat-mayat sebanyak 7 orang. Xiao Goat. Lao Sek memanggil girang sambil berlari menghampiri. Lao Pek, engkau mau kemana? Tanya gadis cilik itu. Lao Sek memandang dengan mata terbelalak, menahan kemarahannya. Kemana lagi kalau tidak mencarimu, anak nakal? Kenapa engkau pergi tanpa pamit? Xiao Goat tersenyum. Habis, kalau pamit tentu Lao Pek tidak akan menyetujui. Komandan itu cepat menghampiri Lao Sek. Ah, Lao Piaosu, jadi putrimu ini tidak memberitahu bahwa dia ikut bersama kami? Ah, maafkan kami kira dia sudah memberitahu dan... Bersambung ke bab 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.